Hola Diablos, sir gobang gosir sir gula Jawa wah, sir boleh naksir sir kalau abang suka. Yera sete alage hojae calte humko jae, maipir bitumko jahungga. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ojo takon kapan nikah, gendaan wae ise cilik durung sekolah. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang terasnya langganan diberakin ayam tetangga yang kalau kering baru dipel. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang di Desa Bau, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Mas. Bau dalam bahasa Sunda kalau nggak salah artinya bulu jembi. Bukan, salahnya itu bau. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi, namun dengan pembahasan topik yang presisi serta zakar tremor akrobatif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, marilah kita semua terlebih dahulu mengheningkan cipta di hati kita masing-masing sebuah himne asosiasi orang yang telapak kakinya retak-retak laksana gempa di prefektur Ishikawa, Jepang. Ya, selesai. Di meja ini saya perkenalkan kolega saya, McDanny Wardana, peranakan Ciu Bekonang. Dan sebelahnya lagi, Masterful, peranakan Kancut Gendruwo. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Coki. Ya. Mas Apul, selamat datang di Tanpa Arah. Iya, terima kasih. Sebelum nanti saya jelaskan semuanya, biasanya tamu atau yang hadir di sini tuh menjelaskan ketika peranakannya disebutin harus diceritakan. Cangcut Gendruwo. Apa? Peranakan kayak gimana Cangcut Gendruwo tuh? Apakah sperma yang tertinggal di dalam Cangcut Gendruwo? Kayaknya anak tuyul yang hilang. Anak tuyul yang hilang. Hubungannya dengan Gendruwo, anak tuyul apa kira-kira? Kan biasanya kalau Cangcut itu kan elemen ikon khasnya si sang tuyul itu sendiri. Oke. Jadi udah kayak trademarknya. Nah kemudian begitu ada Gendruwo, itu berarti dia menjelaskan soalnya ada ini interaksi. Nah tapi mungkin Gendruwonya nggak suka, nggak setuju dengan idenya si tuyul, makanya tuyulnya pergi kabur. Makanya disebutnya anak tuyul yang hilang. Oh, padahal saya nanyanya Cangcutnya ya. Jadi kalau dilihat dari ceritanya nih, Gendruwo ketemu tuyul, ada pedofil, Gendruwo pedofil. Cangcutnya ketinggalan, dipakai sama Gendruwo untuk dibayangkan tiap malamnya gitu. Wah, tuyul yang seksi ya, gitu, betul ya? Betul. Dan spesifik Cangcutnya yang berindah dalam hal ini. Oke. Coba spesifik Anda deskripsikan. Bukan cuma Cangcutnya doang yang tertutup. Bukan cuma Cangcutnya doang yang tertutup, tapi juga transfer skillnya juga berjalan. Transfer skill si tuyulnya ke Gendruwo. Iya, kalau tuyul apa yang paling diminati? Hobinya nyolong. Berarti si Gendruwo itu secara otomatis dapat ilmunya juga. Menurut saya kurang efisien transfer skill dari tuyul ke Gendruwo. Lebih ke skill pencuri ini ya. Skill mencuri yang dimiliki oleh Gendruwo, nanti dia dalam hal melakukan pencurian, kegiatan pencurian. Jadi nggak efisien dia. Gampang ketahuan, lolosnya susah. Tapi kan skill yang diambilnya itu skill menghilangnya, skill transparannya, betul ya? Betul. Tapi kalau menurut aku kan Gendruwo itu kan paling banyak disegani ya. Iya. Karena paling banyak disegani. Anda tahu sekali Gendruwo. Ada loh selain Gendruwoan, kenapa menurut Anda Gendruwo disegani? Kebanyakan orang ketika bertemu pada ngibrit, pada yang ini kan. Nah, yang berani cuma yang hitungan jari. Nah, kan dari situlah ketika berkombinasi skillnya dengan si tuyul, maka aksi yang dilakukan si Gendruwo makin lancar. Oh gitu. Dan katanya namanya juga sudah diganti, bukan Gendruwo lagi ya? Apa namanya tuh? Tuyulwo. Dari gampang. Oke, ya.
Saya tidak mau membebani kamu karena kamu masih kemo ya. Tadi kan Kemo dibilang, kok Kemo kan pemain cadangan seingat saya. Siapa tuh? Kalau di film sinetron Kemo itu pemain cadangan. Cameo. Saya sudah ke arah pemain bola. Gua nyari di dalam kepala gua tuh pemain bola siapa Kak? Tadi Maaf ya, saya ini refleks aja. ya, tadi Anda menyebutkan Tuyul Wo ya. Jadi bisa dibilang nama yang berakhiran Wo itu genderuwo Wo-nya. Iya. Sorry, ini agak terlalu jauh sih. Tapi kita tidak akan bahas tuyul kamu ya, keluarga kamu. Kita akan bahas. Saya lihat di sosial media sekarang tuh lagi rame kayaknya orang-orang tuh bermasalah ketika ada yang nonis atau non Islam. Jadi keributan kecil dan bisa jadi besar gitu. Ketika ada nonis mau beli, ditanya dulu KTP-nya boleh dilihat karena mungkin mukanya nonis ya, kelihatan nonis gitu. Terus juga ada yang ketika ada yang ngantri di depannya nonis, di belakangnya orang yang berpuasa, boleh nggak saya duluan? Saya lagi puasa nih. Nah, ini akan menjadi perdebatan kita pada siang kali ini. Menurut Masterful, Coki, apakah nonis boleh tidak ikut membeli jajanan takjil? Silakan Mas Pul, Masterful. Kalau saya sih memandangnya gini, kalau untuk sisi pedagang atau UMKM ya, kita nggak usah pusing soal siapa yang mau beli. Ya udah terima aja, atau juga hitung-hitung bantu UMKM-nya, bantu pedagangnya, ya kan. Namanya orang takjil berarti kebutuhannya biasanya untuk muslim ya kan. Kenapa nggak dijatah aja promo-promo yang dari minimarket gitu. Promonya mungkin lebih ke ini aja ya, promo persuasif aja ya. Jadi kayak misalnya ya udah kita batasin aja stoknya untuk si ini, mungkin ya misalkan pembagiannya ya 70-30 atau 80-20. Oh berarti menurut Anda 70 ini porsi yang cukup untuk Islam, ya, 30 untuk non-muslim? Nonis itu ya idealnya. Nah kalau nggak ada seperti itu kan ya ibaratnya apa beda sama flash sale ya, ibaratnya yang kayak udah jam 5 udah habis, udah 5 udah habis, udah tinggal sisanya kan. Nah atau nggak gini, kalau bicara takjil ya kenapa nggak deketin aja, maaf kata deketin aja kayak Sultan Andara, Sultan Bintaro, kan mereka tajil. Paham. Nah, paham kalau ini mah. Gua tadi mau gini langsung paham. Jadi saya nggak perlu teriak kan? Nggak perlu. Kan takjil tuh ya biasanya gelarnya si Sultan pasti takjil. Maksud Anda saya tahu. Tajir kan. Anda pura-pura, di sini pura-pura cadel Anda. Tajir kan maksud Anda. Itu kan biasanya kalau di baik dalam konten kan emang sudah bukan ini ya, sudah terbiasa ini berbagi. Jadi kalau dikembangin kan banyak impact positif. Jadi Anda sekarang perintahkan sultan-sultan dimanapun berada untuk berbagi tajil tanpa harus dipaksa. Silakan. Oke. Mengingat fenomena takjil war yang belakangan beredar, saya punya usul. Nah kalau biasanya nih kalau sultan suka bikin apa dulu sebelum ini bikin konten entah giveaway, entah suka berbagi. Nah itu mohon diperluas lagi dan dikembangin lagi. Jadi biar banyak impact positif yang didapat semua pihak. Oke. Paham Anda? Menangkap saya. Paham sekali. Tapi dalam hal ini saya kontra dengan pendapat beliau. Anda berarti tidak setuju? Tidak setuju, ya. Karena yang ada di lapangan sekarang, kita sudah mengalami defisit takjil. Saya sudah survei apa ya? Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Ya, bagi kita kaum muslimin memang kita defisit banget untuk takjil ini, dan saya mengusulkan dalam hal ini ke pemerintah yang terkait ya, pihak-pihak terkait, stakeholder terkait untuk segera mengimpor takjil-takjil dari negara-negara sahabat. Saat ini udah red alert ini, situasi yang genting.
di beberapa sosial media juga udah para muslimin sudah berteriak-teriak bahwa kekurangan takjil karena diborong oleh yang non-Islam tadi. Oke. Apa kira-kira takjil yang harus diimpor? Kenapa takjil mesti diimpor dan apa? Terutama ini POV saya pribadi ya. Yang perlu diimpor yang prioritas adalah gandasturi terutama. Gandasturi itu apa sih? ada gorengan termasuk. Yang kedua gondorukum. Apa tuh gondorukum? Gondorukum ya. Ya apa tuh? Gondorukum adalah makanan khas dari daerah Honolulu. Tapi jadi makanan favorit di sini. Anjing, dan nggak ada kan sebenarnya itu? Apa? Nggak ada kan? Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama muslim. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Kan dua pi. Kan dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget. Bagi yang belum tahu gandasturi, apa tadi? Gondorukum. Silakan search sendiri. Oke. Ya. Oke. Kalau gini, Ini saya lanjutkan ya. ya. Negara-negara tetangga yang bisa Malaysia seperti Malaysia bisa? betul, Brunei, Darussalam dan Timor Leste. Oke. Masih ada erat kaitannya makanan-makanan khasnya kurang lebih masih relate sama Indonesia. Oke, jadi si lidahnya pun masih. Tapi kalau menurut saya ya, ini pandangan pribadi saya, nanti boleh bantah atau tidak. Kalau saya orang yang lagi berpuasa, saya ini berpuasa nih. Puasa itu kan bukan hanya tentang takjil, tapi diuji tentang kesabarannya, keimanannya. Gimana menurut Master Paul? Kalau saya ya ngimbangin dua-duanya tadi. Mungkin ya saya setuju misalkan kalau si yang nonis mau beli ya dengan pembatasan. Itu dibatasi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dong. Lah, kalau nonis kan sebenarnya kan biasanya belanja kemana sih sebelum ini? Biasanya kan kok belanja ke tempat ini kan, ke supermarket mewah biasanya kan. Enggak semua nonis kaya kok, sih banyak nonis miskin, lihat tuh. Si pegang kamera. Soalnya tahun-tahun ini aja nih yang ini nggak kayak tahun-tahun sebelumnya kan. Ya. Nah, kalau Jadi menurut kamu orang Islam miskin ya? nggak juga. Miskin, Maksudnya Islam di mata Anda miskin. kita bukan bahas masalah Islam miskin itu, masalahnya ini kan menu ini kan emang prioritasnya untuk muslim sebenarnya aktualnya Kak. Ya lebih ini aja sih ya, kayak kalau aku kan ambil inspirasi itu dari ini ya, ambil inspirasi dari minimarket. Kalau Minimarket mana dulu nih? Alfamart, Alfamidi atau Indomart? sama Karena beda. semuanya. Pas ada menu flash sale, ya itu biasanya si strategi yang ditempuh si kasirnya, si pegawainya itu, nah barang yang benar-benar lagi diincar banget nih, tuh biasanya nih diumpetin tuh. Nah ketika sudah promo, udah expired, nah baru di show off lagi. Nah itu maksud aku tuh ambil inspirasi dari situ. Jadi ini barang untuk muslim nih, kita amanin dulu nih maksudnya. Nah jadi yang jahat saya nih. menangkap nih. Saya yang sampai berarti yang nonis ini beli aja barang-barang yang udah expired. Berarti Anda Curiga itu khilafah dia. ya. Khilafah. Anda jaringan eksplisit ingin menjadikan negara ini khilafah. saya mau bagian dari jaringan RI sama Telkomsel. Hah? Bukan ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau gitu bantah. Tadi Anda, Oke. saya berdua nih satu paham nih.
Anda, nih untuk orang muslim nih, barang-barang bagus. Oke, ya. Udah mau kadaluarsa nih besok nih, jual untuk orang-orang non-Islam. Enggak juga sih, enggak juga. Enggak juga berarti iya. Ada iyanya dari enggak juga, itu ada jeda enggak iya. Itu semacam iya deh. Gitu. Iya, Enggak iya juga itu tuh. setara dengan Iya. iya deh. Secara Agenda mana eksplisit ya? pendapat Anda mengarah ke sana soalnya. Karena Anda tadi mendapatkan inspirasi dari minimarket, barang-barang yang sudah kadaluarsa dijual ke Bisa off nonis. lagi. Ketika nonis makan itu, Bukan kadaluarsa, lebih tepatnya promo yang berakhir, bukan kadaluarsa. Ketika promo berakhir, tetap ini kok lah, tetap laku kok, tetap aman aja dikonsumsi. oh, jadi maksud Anda, ketika promo ini berakhir, sebenarnya ada barang promo yang khusus untuk Islam. Soalnya kalau nggak dipisah, kalau ya udah kayak sekarang aja, nanti chaos juga. Saya sebenarnya nggak mau, jangan sampai ada chaos gitu antara muslim sama non muslim. Ya tetap saya pengennya mereka, kalangan antara mereka itu ya happiness aja. Kan kalau pedagang kan bukan cuma 1-2 ya. Kalau Sorry, saya potong. Flashback dikit lagi. Iya. Tadi Anda bilang bahwa nonis sama muslim nanti ujung-ujungnya happiness. Itu kan tujuannya. Saya tidak setuju dengan konsep happiness. Karena? Saya lebih setuju konsep happiness. Sorry. Soalnya Saya berharap banyak dari kamu ketika saya tidak berharap banyak dari dia. Soalnya nama beliau identik dengan si pesohor yang kasusnya HAP. Anda tahu kan arahnya kemana? Ya. Justru ini perdebatan istilahnya antara nonis dan muslim memperebutkan takjil war tadi sebenarnya ini perlu ada regulasi yang mengatur untuk pembatasan terutama yang nonis ini. Oke. Setelah para nonis ini beli takjil dalam jumlah tertentu, dikasih bonus dari regulasi ini, dikasih bonus, dia bisa umroh, tarawih. Itu nanti bisa tarawih. Yang nonis nih ya? Ya benar. Keringanan rakaatnya 11. Kan nggak nonis juga, rakaatnya 11 sama 23. Sorry Pak, ini nantinya goalsnya bakal yang muslim ini bakal ada pertambahan umat di sini. Jadi tipis-tipis dulu ya kan, dari keringanan rakaat di tarawih untuk nonis-nonis silakan untuk mereka di masjid-masjid terdekat dan yang tadi untuk umroh juga bakal diumrohkan. Berarti sebelumnya nonis itu ketika sudah mencapai kuota pembelian, dia syahadat dong. Karena sebelum sholat dia harus syahadat dulu. Enggak harus saja, tapi disarankan untuk tarawih aja dulu. Gitu. Berlatih di tarawih ya. Bagaimana menurut Anda? Ya relatif ya kalau misalnya si nonis diajak sholat, kecuali dia memang niatnya mau migrasi, ya kan. Nah tadi sebenarnya masalah takjil itu sebenarnya ada masukan. Kalau misalnya dia beli cukup banyak, ya takjilnya. Nah saran saya kenapa nggak ngadain ini aja buka bersama. Jadi misalnya si muslim juga diundang, lebih bagus lagi yang nggak kurang mampu diundang. Nah, jadi kan ada insight yang bagus juga gitu. Sangat mengarah sekali nih ya. Iya, betul sekali. Ya, Anda kan orang Anda emang yang kita tangkap seperti itu, sangat tersirat. Agenda Anda yang terselubung dari kata-kata Anda yang tersirat. Yang tadi, yang pertama, Anda pengen negara ini menjadi negara khilafah, itu satu. Tapi di kemudian waktu, Anda menyarankan untuk para nonis ini untuk merekrut dengan cara ngajak buka bersama, gitu. Itu yang kita tangkap. Semua kita menangkapnya begitu. Betul ya. Tadi semua ya, dengar ya. Benar ya. Seperti itu. Danger. Anda di danger zone. Asal tahu.
Saya udah ngelihat kabel-kabel di tubuh Anda. Buat apa? Baca Al-Fatihah dia buka bukber itu kan nggak harus di rumah, bisa di luar juga, bisa di luar di mana aja, di mall di mana gitu, yang penting bisa bikin itu. Oh, di mall kamu berarti skalanya lebih di gede. gereja juga Bisa boleh dong. dong berarti. Jangan Kalau di gereja dimana aja? juga, jangan di gereja juga di yang tempat-tempat inilah netral lah. Di mana? Seperti di mana? Di mall. Tempatnya band yang Di kafe, Jika di Wangi, mall Bagus, Coki, siapa satu lagi? Eno. Di tempatnya mereka, base campnya netral. Maksud Anda? Enggak, maksudnya ya nggak terafiliasi gitu, nggak non afiliasi ya kayak misalkan di mall di tempat. Anda jangan bawa-bawa di peserta-peserta pasar. AFI di sini. Iya. Smile AFI itu udah dengan karirnya sendiri. Terus siapa lagi yang setelah AFI? Rudi. Nggak ada. Nggak lulus dia. Di apinya dia nggak nyampe 30 besar. Ada Rudi. Rudi, Tapi dia masih pakai api gitu di rumah. Frankie. Menyala dong. Si Frankie, Menyala AFI. dong. Nyala api. Nggak, sebenarnya ngaku. Anda ini siapa? Anda pengen tiba-tiba menggantikan Dustin di sini. Iya. Anda itu ada agenda khusus kan melalui konten ini. dan pas banget di bulan Ramadan. Anda Secara terselubung. Dari aroma badannya dia saya sudah curiga. Bau apa? Seperti bau apa? Kuburan baru. Enggak. Dia lebih ke sekte. Ya, Anda siapa? Aku enggak. Saya akan bacakan beberapa ayat ke Anda. Kalau Anda ngerasa panas, ngerasa ini, keluarin aja. Karena kita pengen tahu dia sebenarnya siapa. Wasmin. Nah, ngaku. Ya. Saya cuma tamu undangan di sini. Enggak. Saya tidak percaya bahwa sesimpel itu Anda bilang Anda tamu undangan di sini. Anda menggantikan posisi Dustin itu bukan sembarangan loh. Anda pasti ada misi-misi tertentu di sini melalui konten ini. Anda ingin menyampaikan ke netizen bahwa Anda pengen membubarkan Ramadan. Anda pengen membubarkan Ramadan. Fix. Mohon maaf, di episode kali ini saya tidak mau bareng sama dia karena dia pengen membubarkan Ramadan. Cabut. udah nyelup-nyelup ini tuh. Mana ya? Nah, dari pikiran. Aduh. Nggak ngerti saya. Hmm.